Persebaya Surabaya menang dramatis melawan Barito Putra di pekan ketiga Liga 1 2024-2025, Jumat, 23 Agustus 2024, malam. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya nyaris gagal memetik poin penuh. Mereka tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Barito Putra yang dicetak oleh Lucas Morellato menit pertama. Untungnya Persebaya bisa menyamakan kedudukan lewat penalti Bruno Moreira menit ke-27. Selain itu Persebaya Surabaya juga unggul jumlah pemain setelah Cecu Meneses mendapat kartu merah dari wasit. Meski melawan Barito yang diperkuat 10 pemain, Persebaya masih kesulitan menjebol gawang. Barulah pada injury time babak kedua, Mohamed Rashid membuat Persebaya unggul 2-1 menit 94. Gol Rashid sekaligus menutup pertandingan untuk kemenangan tuan rumah. Jalannya pertandingan. Barito Putra langsung membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit. Hernando Ari Sutaryadi melakukan blunder dalam menyapu bersih bola. Sepakan kiper timnas Indonesia itu justru mengarah ke kaki Lucas Morellato. Penyerang asal Brasil itu dengan mudah mengarahkan bola ke gawang yang kosong. Persebaya lantas berupaya mengejar ketertinggalan. Sepakan Mohamed Rashid masih bisa dimentahkan Satria Tama pada menit ke-21. 2 menit berselang sepakan Francisco Rivera diblok oleh barisan pertahanan Laskar Antasari. Petaka menimpa Barito Putra dari kemelut yang terjadi pada menit ke-24. Bek Barito, Yesus Maria Meneses tertangkap basah secara sengaja menyentuh bola dengan tangan. Wasit Asep Yandis yang memimpin jalannya pertandingan lantas memberi kartu merah langsung untuk Meneses. Tak hanya itu, Asep juga memberi hadiah penalti untuk tim tuan rumah. Bruno Moreira yang menjadi eksekutor berhasil menyamakan kedudukan untuk Persebaya. Unggul jumlah pemain membuat Persebaya begitu dominan. Ancaman Alvan Suaib belum menemui sasaran pada menit ke-28. Peluang Persebaya lewat Flavio Silva masih bisa diamankan Satya Tama pada menit ke-36. Persebaya terus menekan di sisa waktu babak pertama. Pada babak kedua, Persebaya langsung memulai permainan dengan menyerang. Umpan Bruno Moreira ke kotak penalti masih bisa dipatahkan Satria Tama pada menit ke-50. Selanjutnya umpan Ardi Idrus gagal dijangkau Francisco Rivera pada menit ke-53. Serangan bertubi-tubi dilakukan Persebaya. Pada menit ke-60, sepakan Mikael Tata masih melebar dari sasaran. Barito Putra melakukan 4 pergantian beruntun menuju menit ke-70. Permainan bertahan Laskar Antasari semakin sulit ditembus Persebaya. Pada menit ke-83, peluang Flavio di depan kotak penalti justru melambung. 4 menit berselang giliran sundulan Francisco Rivera yang bisa ditepis Satria Tama. Bola rebound juga gagal dimanfaatkan menjadi gol oleh Flavio Silva. Usaha Persebaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-94. Tendangan Mohamed Rashid dari luar kotak penalti mengarah ke sudut kanan gawang. Gol ex-gelandang Persib Bandung itu menyelamatkan wajah Hernando pada laga ini. Skor 2-1 untuk kemenangan Persebaya atas Barito menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membuat Persebaya naik ke puncak klasemen dengan 7 poin. Sedangkan Barito Putra berada di urutan 10 klasemen dengan 3 angka. Persebaya Surabaya sukses memecahkan rekor buruk mereka, tak pernah menang kala menjamu Barito Putra di Gelora Bung Tomo. Bajul Ijo sukses mengalahkan Barito Putra pada laga pekan ketiga mereka di BRI Liga 1 2024-2025.
Pada laga yang dihelat di Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat 23 Agustus, Bajul Ijo menang dengan skor 2-1. Barito Putra unggul lebih dulu melalui gol Lukas Dakrus. Namun, Persebaya mampu mencetak 2 gol balasan melalui Bruno Moreira dan Mohamed Rashid. Bagi Rashid, gol kemenangan ini merupakan pembuktian janjinya. Sebelumnya, gelandang asal Palestina ini mengungkapkan tekadnya untuk mengakhiri catatan buruk timnya kala menjamu Laskar Antasari, julukan Barito Putra. Rashid sendiri memang tampil apik pada laga tersebut. Ia mendapat ponten 6,92 dari laman statistik lapang bola, yang menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik Persebaya pada laga ini. Selain Rashid, ada sejumlah penggawa Bajul Ijo lain yang juga mendapat ponten apik dari laman statistik tersebut. Siapa para pemain terbaik Persebaya Surabaya saat mengalahkan Barito Putra? Berikut 3 orang di antara mereka. Kasim Botan, 6,46. Di peringkat ketiga dalam daftar pemain terbaik Persebaya kala mengalahkan Barito Putra ada nama Kasim Botan. Winger Persebaya Surabaya ini mendapat nilai 6,46 untuk penampilannya pada laga tersebut. Botan sendiri memulai laga dari bangku cadangan. Ia masuk lapangan pada menit 59, menggantikan Alvan Suaib. Masuknya Botan membuat serangan Persebaya dari sektor kanan lebih menggigit. Puncaknya, umpannya pada menit 94 mampu dimanfaatkan Rashid untuk mencetak gol kemenangan Persebaya. Mohamed Rashid, 6,92. Urutan kedua dalam daftar pemain terbaik Persebaya kala mengalahkan Barito Putra ditempati Mohamed Rashid. Nilai 6,92 diberikan kepada gelandang Bajul Ijo ini untuk penampilannya pada laga tersebut. Rashid menjadi pencetak gol kemenangan Persebaya pada laga ini. Sepakan jarak jauh pemain berusia 29 tahun tersebut memastikan rekor buruk Persebaya pecah. Sepanjang laga, Rashid juga menjadi dinamo di lini tengah Persebaya Surabaya. Ia melepaskan 42 umpan akurat. Selain itu, ia juga sempat melepaskan 3 tembakan, yang seluruhnya on target. Bruno Moreira, 7,2. Bruno Moreira menempati posisi puncak dalam daftar pemain terbaik Persebaya kala mengalahkan Barito Putra. Winger Persebaya ini mendapat nilai 7,2 untuk penampilannya pada laga tersebut. Dalam laga ini, Bruno Moreira mencetak gol pertama Persebaya ke gawang Barito Putra. Gol ini dicetaknya dari titik penalti pada menit 27. Selain itu, pemain asal Brasil tersebut menjadi roh permainan Persebaya Surabaya pada laga ini. Ia melepas 47 umpan akurat, yang 2 diantaranya berbuah peluang bagi Bajul Ijo. Catatan 47 umpan akurat ini menjadi yang terbanyak di laga ini. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengakui timnya sempat kesulitan mengatasi Barito Putra, meskipun hasil akhirnya bisa menang dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ketiga Beri Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jumat malam. Saat tim memiliki 10 pemain, itu maka akan jauh lebih sulit, karena mereka pasti akan bertahan dan itu sulit untuk ditembus. Jadi kami harus melakukan permainan cepat. Kami juga mengubah situasi taktik permainan. Saya pikir 2-3 kali, kami mengubah situasi taktik. Karena kami tahu itu akan sulit untuk membongkarnya, ujar Munster saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat malam. Namun yang terpenting, kata pelatih asal Irlandia Utara itu, anak asuhnya bisa membuat peluang dan memiliki keseimbangan dalam memainkan sebuah pertandingan, antara menyerang dan juga bertahan. Kami bisa mengambil kesempatan dan ada sebuah keseimbangan saat melihat mereka, pemain Persebaya, bermain, ada sebuah keseimbangan yang bagus.
Ketika kami menyerang, kami tidak terperangkap dan juga melakukan transisi saat bertahan, ucapnya. Selain itu, pelatih yang memiliki lisensi UEFA Pro tersebut juga memuji anak asuh Rahmat Darmawan yang bermain bagus dalam menahan gempuran para penggawa Persebaya. Tapi Barito juga bermain baik dan melakukan pertahanan dengan baik juga. Di situasi bertahan, di blok rendah, kadang-kadang sulit. Tapi kami terus berusaha, itulah kuncinya, katanya. Tak hanya memuji Barito, Munster juga mengapresiasi para pemainnya yang sudah berusaha hingga menit akhir untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang penting bagaimana cara kami bermain, itu filosofi saya. Kami bermain untuk menang. Meskipun dalam sepak bola bagus, kadang-kadang bagus mungkin juga tidak. Tapi mentalitas yang saya bangun adalah untuk menang, tuturnya. Sementara itu, kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat hingga menyebabkan gawangnya kebobolan. Saya melakukan kesalahan hari ini. Tapi teman-teman berjuang untuk menutupi kesalahan saya. Saya bangga dengan tim ini. Saya sendiri harus banyak belajar dan harus fokus menatap ke depan. Jadi saya akan terus mengasah kemampuan saya, ujar Hernando.